Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azilia Putri, kelas BKD Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 220404501038. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan individu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa hidup remaja dan dewasa. Baik, langsung saja. Yang pertama, perkembangan remaja. Definisi perkembangan remaja. Fase remaja awal terjadi di antara usia 10 sampai 13 tahun. Selama tahap ini, anak mulai masuk pada tahap awal pubertas dan mengalami perubahan yang lebih cepat. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, minat seksual mulai meningkat dan pertumbuhan fisik yang cepat. Menurut Harlock 2011, masa remaja dimulai dengan masa remaja awal dengan usia 12 sampai 15 tahun. Periode ini dimulai pada usia 11 dan berakhir pada usia 14 tahun. Menurut Furhan dan Koresman menyebutkan bahwa remaja pada rentang usia 9 sampai 14 tahun cenderung memiliki kesadaran yang kuat mengenai perkembangan tubuh mereka. Aspek kognitif remaja awal. Yang pertama, cara berpikir yang lebih kompleks. Mereka ingin mengambil ahli tentang keputusan pribadinya. Yang kedua, menunjukkan penggunaan operasi logika formal dalam tugas sekolah. Yang ketiga, mempertanyakan standar atau peraturan yang berlaku di masyarakat, membantu dan mengungkapkan pemikiran atau pandangannya sendiri. Yang kedua, definisi remaja madya. Periode ini dimulai pada usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Steinberg dalam Elga 2011, dalam periode ini individu sudah mulai tertarik dengan karir, menjalin hubungan romantis, dan eksplorasi identitas diri. Aspek kognitif remaja madya. Yang pertama, sudah berpengalaman dengan menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Yang kedua, memperluas pemikiran terkait dengan pengetahuan mengenai sebab akibat. Yang ketiga, kritis dalam mempertanyakan sesuatu yang ingin mereka ketahui. Yang keempat, memiliki kemampuan menganalisa yang lebih dalam. Yang kelima, mulai berpikir tentang diri sendiri dan kebenaran terkait dengan keputusan yang diambil. Yang keenam, mulai mempertanyakan dan mencari identitas diri. Yang ketujuh, mempertimbangkan tujuan di masa depan. Yang kedelapan, membuat perencanaan terkait dengan apa yang ingin dicapai di kemudian hari. Definisi remaja akhir. Rentang usia yang biasanya terjadi dalam masa ini adalah antara 17 sampai 21 tahun bagi pria dan 18 tahun hingga 22 tahun bagi wanita. Dalam rentang masa itu, terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan aspek-aspek psikis yang sudah dimulai sejak masa-masa sebelumnya. Aspek kognitif remaja akhir. Yang pertama, sudah tidak lagi mementingkan diri sendiri dan mengambil keputusan pribadi. Yang kedua, memikirkan tentang konsep yang lebih luas seperti keadilan, sejarah, dan politik. Yang ketiga, mengembangkan pandangan idealis serta dengan masalah dengan yang dihadapi. Yang keempat, memperdebatkan toleransi terhadap pandangan yang berlawanan dengannya. Yang kelima, mulai fokus untuk menjalani karir di masa depan. Selanjutnya, perkembangan moral masa remaja. Kemampuan berperan meningkatkan individu menilai dengan situasi sosial dari berbagai sudut pandang. Perkembangan moral remaja adalah yang pertama, keinginan untuk bertanggung jawab. Bahwa tanggung jawab adalah menanggung perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan keadilan. Keinginan untuk mendapatkan keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan seseorang untuk memberikan kepada orang lain mengenai sesuatu yang semestinya harus diterima oleh orang tersebut. Yang ketiga, keinginan untuk mengikuti peraturan.
cenderung berusaha untuk menyesuaikan diri dengan harapan dari lingkungan dengan menunjukkan sikap yang ingin loyal atau setia dan menjaga ketertiban sosial. Yang keempat, keinginan untuk menyelesaikan tugas. Keinginan untuk menyelesaikan tugas berkaitan dengan rasa tanggung jawab, namun lebih ditekankan pada pelaksanaan atau penyelesaian tugas yang dibebankan pada seseorang. Selanjutnya, aspek fisik. Perkembangan fisik remaja meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf, yang kedua, otot-otot, yang ketiga, kelenjar endokrin, dan yang keempat, struktur fisik tubuh. Yang selanjutnya, aspek emosi. Karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Terlalu besar untuk semiawan mengibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk telapak meja. Karena sudah bukan anak-anak lagi tetapi juga belum dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri yang belum sempurna. Remaja juga sering mengalami ketidakamanan, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas tersebut antara lain yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial, pria dan wanita menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang ketiga, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang kelima, mempersiapkan karir ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang keenam, memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Masalah-masalah perkembangan remaja. Masalah-masalah remaja. Tidak semua remaja yang dapat memenuhi tugas tersebut dengan baik. Beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut. Yang pertama, masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, dan tugas-tugas dan nilai-nilai. Yang kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan dewasa awal. Yang pertama, definisi perkembangan dewasa awal. Harlock dalam Anissa 2018 menyatakan bahwa masa dewasa awal merupakan periode penyelesaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami istri, orang tua, dan pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas baru. Tugas perkembangan remaja awal. Dalam menjalani kehidupan orang dewasa awal sangat perlu dan pentingnya dalam menyelesaikan tugas perkembangannya agar dapat kehidupannya tidak mengalami masalah yang berarti dan masa bahagia menjalani kehidupan yang akan dijalani selanjutnya. Menurut Harlock 2009, membagi atas perkembangan dewasa awal antara lain yang pertama, mendapatkan satu pekerjaan. Yang kedua, memilih seseorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga.
Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketujuh, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Aspek-aspek dalam perkembangan masa remaja awal. Yang pertama, aspek kognitif. Kognitif merupakan suatu proses mengenai bagaimana adaptasi dan interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap objek, kondisi dirinya sendiri, dan berbagai peristiwa di sekitarnya. Secara umum, dalam psikologi kognitif ditafsirkan sebagai adanya potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi yang berhubungan dengan kognisi dan didasarkan pada pengetahuan faktual yang empiris. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal yaitu antara lain: yang pertama, receiving stage; yang kedua, responsibility stage; yang ketiga, executive stage; dan yang keempat, reintegrative stage. Selanjutnya, aspek emosi. Aspek-aspek emosi kematangan yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Walgito 2018, yaitu penerimaan diri sendiri maupun orang lain, tidak impulsif, kontrol emosi, dan ekspresi emosi, berpikir secara objektif dan realitas, serta bertanggung jawab dan ketahanan menghadapi tekanan. Selanjutnya, aspek fisik remaja. Aspek fisik dewasa awal adalah masa puncak dari perkembangan fisik. Di puncak ini, individu berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, puncak fungsi sensoris dan motoris. Semua fungsi tubuh berkembang sempurna, ketajaman visual, intensitas rasa. Selanjutnya, aspek moral. Yang pertama, orientasi kontrak sosial. Yang kedua, prinsip etika universal. Selanjutnya, religi perkembangan dewasa awal. Sains dapat berfungsi sebagai lensa untuk memandang dunia yang sebenarnya, dapat membantu memenuhi kebutuhan psikologis yang penting. Selanjutnya, masalah perkembangan masa dewasa awal. Saat memasuki usia dewasa muda, Anda akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang memengaruhi kondisi kesehatan fisik maupun mental. Berikut masalah-masalah yang paling banyak diderita kelompok usia dewasa muda. Yang pertama, kekerasan, depresi. Yang ketiga, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, kecemasan. Dan yang kelima, gangguan makan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan dewasa madya. Yang pertama, definisi. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-60 tahun. Pada masa usia dewasa muda ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara moral, aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja madya. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan minat. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan sosial. Yang kelima, penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan. Yang keenam, penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga. Yang ketujuh, penyesuaian diri terhadap diri sendiri. Yang kedelapan, penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan. Yang kesembilan, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa pensiun. Yang kesepuluh, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa tua. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan masa dewasa madya. Yang pertama, kognitif. Pada usia dewasa madya juga mengalami perkembangan kognitif, diantaranya yang pertama, intelijensi kristalizen. Yang kedua, pemrosesan informasi.
Selanjutnya, aspek fisik. Kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. Aliran darah ke mata berkurang. Stabil emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler. Wanita mengalami penurunan tingkat testosteron. Selanjutnya, aspek moral dan emosi. Yang pertama, pernikahan dan cinta individu pada masa kestabilannya. Yang kedua, sindrom seseorang kosong hubungan. Yang ketiga, persaudaraan dan persahabatan, pengisian waktu luang. Yang keempat, hubungan antar generasi. Selanjutnya, religi. Moralitas dan keberagaman sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat apalagi di usia madya akhir. Selanjutnya, masalah. Permasalahan yang terjadi pada masa madya tidak semata-mata tidak terjadi begitu saja. Permasalahan yang terjadi karena adanya kelemahan yang terjadi pada perkembangan dan karakteristik yang terjadi pada masa dewasa madya sehingga menimbulkan suatu masalah yang harus dihadapi oleh individu pada tahap ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan dewasa akhir. Definisi masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Tugas perkembangan remaja akhir. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, penyesuaian diri dengan masa pensiun dan kekurangannya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, kognitif. Pada masa dewasa akhir, kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan sebagai bagian dari perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang lanjut usia juga akan mengalami kesulitan atau penurunan ketika akan mengeluarkan kembali informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Fisik. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburukkan nafsu dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Yang pertama, daya ingat atau memori. Yang kedua, indera penglihatan atau mata. Yang keempat, yang ketiga, indera pendengaran atau telinga. Yang kelima, indera peraba. Yang keenam, daerah bagian kepala. Yang ketujuh, daerah tubuh. Yang kedelapan, daerah persendian. Dan yang terakhir adalah perubahan pada kesehatan. Selanjutnya, aspek moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggal kata moral, yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan atas dan nilai yang berkenan dengan baik atau buruk. Perkembangan moral pada lansia itu pada umumnya dikatakan sebagai manusia yang bermoral karena mereka sudah bisa membedakan mana yang baik
dan mana yang buruk. Namun, pada batasan-batasan tertentu selama lansia tersebut masih memiliki akal pikirannya yang masih normal. Selanjutnya, aspek emosi. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, religi. Periode selama usia lanjut ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan-lahan dan terhadap dikenal sebagai sensia, yaitu masa proses menjadi tua. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu satu periode di mana seseorang telah beranjak jauh daripada periode terdahulu. Dari segi perkembangan jiwa keagamaan pada manusia pada usia ini belum banyak diungkapkan oleh para ahli. Pada umumnya yang banyak dibahas secara fisik dalam bentuk pertumbuhan sudah berakhir pada masa ini dan umumnya mereka sudah meninggalkan bangku pendidikan menengah. Yang terakhir, masalah perkembangan remaja akhir. Permasalahan yang terjadi pada dewasa akhir adalah kemunduran fungsi dari fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Kemunduran fungsi diri tersebut pada dihayati sebagai peristiwa yang negatif dalam hidup dewasa akhir yang mempengaruhi kesejahteraan dewasa akhir tersebut. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.